Saat ini adalah periode yang selalu gaduh, apa aja gaduh. Habis maunya banyak sih, minta jabatan diperpanjang lah, yang dibungkus pura-pura rakyat yang mau, padahal pejabat yang mau. Anggaran Covid tidak teraudit jelas, 1.000 triliun kemana aja. Tambang nikel habis, uangnya bukan buat rakyat tapi dibilang kita lah yang untung. Hutang menumpuk dibilang aman lah, dan banyak lagi. Bernegara selama ini menjadi tidak menarik karena bukan adu otak bersaing karya positif terjadinya. Namun berkarya hanya satu yang boleh, yang sejalan dengan pemerintah pusat. Sementara dalam berkarya, negaranya digiring dengan hutang yang alhamdulillah hanya naik 5.000 triliun. Naiknya jumlah hutang tersebut, kalau di swasta, kalau Anda pinjam 1 triliun dalam 5 tahun harus sudah balik modal. Ini pinjam 5.000 triliun yang harusnya 5 tahun lagi hutang itu lunas dan kita punya aset produktif yang menghasilkan 1.000 triliun income per tahunnya. Kenyataannya gak jadi hal yang produktif, hanya jadi sebuah rupa saja atau bentuk, namun konsumtif. Rasanya pemborosan lagi, karena membangun memang tidak sesederhana main Lego, bangun bangunan gedung gitu doang, enggak. Herannya lagi, hutang masih dibilang aman, masih dibilang bagus, masih jauh dibandingkan negara lain kok presentasi jumlah hutangnya dengan PDB nasionalnya. Yang kalau pejabat ngomong demikian pengen deh naikin jari tengah rasanya. Bos, yang lain memang utangnya besar tapi terbanyak pakai mata uangnya sendiri. Jepang utang terbesar adalah menggunakan yen, berutang pada lembaga sendiri. Tiongkok sama juga pakai yuan. Amerika apalagi ngutangnya pakai dolarnya sendiri. Kalaupun negara-negara itu pinjam pakai dolar atau mata uang asing itu dolar, deposit dolar mereka alias devisanya sudah besar di kas negaranya, alias ya seperti back to back aja. Jangan gitulah menteri rakyat kok bodohi sih. Sebelum kita membicarakan 6G dan telekomunikasi berbasis satelit, sebuah teknologi yang akan dengan cepat melewati generasi 5G yang akan membuat manusia melompat ke level yang peradaban manusia belum pernah terjadi sebelumnya. Kita tengok sebentar ke tanah air. Kita semua pasti sepakat, di Indonesia terjadi perubahan cara mendapatkan uang dalam 4 atau 5 tahun terakhir ini. Yaitu jika Anda ingin menjadi triliuner atau multimilioner adalah bukan dengan dagang, tetapi dekat dengan pusat pemerintahan atau pejabat pusat. Masa 5 tahun terakhir ini adalah era di mana uang hanya berpusat di pusat pemerintahan dan beredar di kalangan elit dalam jumlah yang sangat besar. Oh maaf nih ya, kalau kalimat di awal ini membuat para pengagum pejabat sekarang, misalnya pengagum opung, pengagum pejabat yang membiarkan opung bermanuver walaupun melanggar banyak aturan, juga misalnya apa yang dilakukan adalah merugikan nation, namun karena menguntungkan pejabat di sekitarnya juga mempertebalkan kantong keluarganya, ya didiamkan aja dan Anda menjadi sebel sama bosman karena kalimat bosman super nyindir. Maaf loh ya, habis banyak yang mangkel namun gak bisa ngomong nitip lewat bosman, ya saya sampaikan. Kita lanjut ya, bener deh, saat ini adalah periode yang selalu gaduh, apa aja gaduh. Habis maunya banyak sih, minta jabatan diperpanjang lah, yang dibungkus pura-pura rakyat yang mau, padahal pejabat yang mau. Anggaran Covid tidak teraudit jelas, 1.000 triliun kemana aja. Tambang nikel habis, uangnya bukan buat rakyat tapi dibilang kita lah yang untung. Hutang menumpuk dibilang aman lah, dan banyak lagi. Bernegara selama ini menjadi tidak menarik karena bukan adu otak bersaing karya positif terjadinya. Namun berkarya hanya satu yang boleh, yang sejalan dengan pemerintah pusat. Sementara dalam berkarya, negaranya digiring dengan hutang yang alhamdulillah hanya naik 5.000 triliun. Naiknya jumlah hutang tersebut, kalau di swasta, kalau Anda pinjam 1 triliun dalam 5 tahun harus sudah balik modal. Ini pinjam 5.000 triliun yang harusnya 5 tahun lagi hutang itu lunas dan kita punya aset produktif yang menghasilkan 1.000 triliun income per tahunnya. Kenyataannya gak jadi hal yang produktif, hanya jadi sebuah rupa saja atau bentuk, namun konsumtif. Rasanya pemborosan lagi, karena membangun memang tidak sesederhana main Lego, bangun bangunan gedung gitu doang, enggak. Herannya lagi, hutang masih dibilang aman, masih dibilang bagus, masih jauh dibandingkan negara lain kok presentasi jumlah hutangnya dengan PDB nasionalnya.
Yang kalau pejabat ngomong demikian pengen deh naikin jari tengah rasanya. Bos, yang lain memang utangnya besar tapi terbanyak pakai mata uangnya sendiri. Jepang utang terbesar adalah menggunakan yen, berutang pada lembaga sendiri. Tiongkok sama juga pakai yuan. Amerika apalagi ngutangnya pakai dolarnya sendiri. Kalaupun negara-negara itu pinjam pakai dolar atau mata uang asing yaitu dolar, deposit dolar mereka alias devisanya sudah besar di kas negaranya, alias ya seperti back to back aja. Jangan gitulah minteri rakyat kok bodohi sih. Udahlah. Kalau kita gimana? Sudahlah gitu ya kita ngomongnya. Kita membahas dunia aja sekarang. Tahun 2023 adalah tahun menarik. Tahun teknologi melompat ke level tertinggi di tengah-tengah kekacauan dengan segala yang tidak bisa diprediksi. Tahun 2023 tahun yang sangat berwarna. Tahun yang dibayangi resesi. Tahun yang dibayangi dengan turunnya daya beli dunia. Tahun yang diperkirakan akan mendapat gelombang COVID strain baru lagi. Tahun winter panjang bagi Eropa yang berimbas ke tahun winternya ekonomi dunia. Tahun perang Rusia, baik panjang maupun pendek sehingga selesai, selama tidak pakai nuklir, tak akan pengaruh bagi ekonomi dunia, namun berubah ekosistem kehidupan Eropa. Bagi dunia nggak terlalu. Tahun 2023 adalah tahun untuk terbang sukses berkelimpahan bagi mereka yang bisa mengadopsi, beradaptasi, dan mengambil peluang. Kita bicara 6G sekarang, bayangkan, kita bisa mentransfer data 1 tera cuma dalam 1 detik memakai 6G. Bisakah membayangkannya? Bakal sehebat apa hal itu? Oke, kita kasih ilustrasi. Dalam 1 bulan, sebuah keluarga misalnya sang suami bekerja full work from home. Sang istri nonton drakor setiap hari di Netflix, anak-anak lihat YouTube dan belajar dari rumah 8 jam sehari. Penggunaan internet sebulan paling tidak lebih 200 GB. Jadi menggunakan 6G, 5 keluarga bisa disuplai kebutuhan internetnya sebulan hanya dalam waktu 1 detik. Sekali lagi, kita ulangi ya sahabat, hanya dalam waktu 1 detik. Ketika Indonesia mulai mengubah layanan dari 2G ke 3G di tahun 2008, dunia sekitar kita berubah. Dengan 3G, orang mulai chatting memakai BlackBerry, mengirim email lewat handphone masing-masing. Keren sekali melihat email masuk sendiri ke HP dan ada notifikasinya. Lalu di tahun 2014 masuk layanan 4G. Disinilah kita mulai melihat Gojek, GoFood, Traveloka, dan startup bisnis mulai bermunculan. Kita mulai mengenal aplikasi banking. Kita melihat orang sudah jarang antri lagi di ATM. Semua memakai aplikasi banking. Saat ini sudah mulai masuk 5G yang bakal mengubah budaya kita lagi. Mobil tanpa supir atau driverless memerlukan koneksi 5G yang mana di Amerika, Eropa sudah dipakai ribuan mobil autonomous driverless sudah di jalan-jalan. Lalu akan ada Go Drone, di mana kita pesan makanan tapi diantar memakai drone yang berterbangan langsung ke rumah kita. Era 5G ini juga era metaverse, di mana kita bisa nonton, jalan-jalan, dan sekolah di dunia virtual. Bioskop akan jadi 4D karena orang sudah terbiasa nonton di dalam metaverse ini. Sekarang dunia sedang menguji coba 6G. Dulu-duluan antara Amerika dan Tiongkok, siapa yang akan memulai dan menguasainya? Bakal seperti apa dunia kalau era 6G ini diterapkan? Dengan 6G di tahun 2025 kita akan memiliki chips dengan jumlah koneksi 100 miliar sama dengan jumlah neuron saraf di otak manusia. Artinya komputer sudah bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Era 6G ini adalah era robotik, di mana kita akan melihat robot di mana-mana melayani manusia. Robot masak, mengantar makanan di restoran, mengobati orang sakit, dan semua robot ini terkoneksi satu sama yang lain dan saling belajar. Inilah zaman yang harus diantisipasi oleh umat manusia, karena manusia tetap punya keunggulan dari robot dalam berpikir pakai 6G. Karena manusia memiliki wisdom atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dipunyai setiap manusia karena berhati dan berpikir, yang saat ini dicoba dimatikan oleh para buzzer rupiah agar membuat manusia Wakanda jadi robot. Jadi sesungguhnya yang unggul bukan Tiongkok dan Amerika dalam membuat robot 6G, karena di Wakanda sudah duluan membuat robot pakai buzzer rupiah.